laporan keuangan itu penting sekali dianalisa sebelum dilaporkan di dalam SPT tahunan. Kenapa? Karena kita bisa membayangkan laporan yang perlu kita sampaikan itu ya ke negara ya. Jadi tidak sembarangan ya. Bayangkan saja kita memberikan sebuah laporan kepada atasan ya, kita juga harus mengeceknya dengan sangat teliti. Apalagi ini laporan yang kita sampaikan yang mencerminkan seluruh kegiatan perusahaan Bapak Ibu dalam setahun pajak itu ke negara. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga perlu tahu bahwa di Indonesia menggunakan sistem self assessment ya. Jadi awal mula itu dari situ. Self assessment itu Bapak Ibu semuanya pasti memahami ya, itu adalah wajib pajak ya, menghitung, kemudian menyetorkan dan kemudian melaporkan sendiri. Itu tentu artinya itu adalah laporan sepihak. Tentu dari pihak DJP ya, tentunya yang mewakili negara ya, yang menerima pembayaran pajak, pelaporan pajak, tentu punya hak untuk meneliti. Nah, untuk tidak terjadi satu kesalahpahaman ataupun permasalahan ataupun pertanyaan yang akan ditanya di kemudian hari, maka Bapak Ibu sebelum memasuki pengisian SPT tahunan yang dasarnya adalah laporan keuangan Bapak Ibu selama ini, maka perlu dilakukan sebuah analisa ya. Seperti tadi Pak Henry Lupito sudah menyampaikan bahwa laporan keuangan ini sangat penting dianalisa, karena itu adalah mencerminkan seluruh kegiatan perusahaan Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya akan mencoba memulai ya. Saya akan coba share screen ya. Nah di layar sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Nah di sini yang akan saya bawakan adalah tentang analisa laporan keuangan fiskal. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Henry Lupito bahwa sekarang sudah mudah dianalisa oleh pihak pajak. Kenapa? Karena semuanya sudah dalam bentuk sistem dan online. Bayangkan Bapak Ibu zaman dulu ya, sebuah laporan keuangan itu kita laporkan secara hard copy ke kantor pajak. Kemudian SPT yang dalamnya ada laporan keuangan tersebut itu diketik lagi oleh timnya DJP. Kadang-kadang mereka menggunakan anak magang untuk mengetiknya. Bisa saja ketikan salah dan segala macam. Untuk mengecek hard copy harus cari lagi ke gudang arsip yang dilaporkan oleh WP. Nah, sekarang tidak perlu. Semuanya sudah online. Jadi untuk menganalisa ini lebih cepat. Nah, Bapak Ibu tentu juga sudah tahu sebelum masuk di dalam pemeriksaan dan segala macam ya, itu SP2DK sekarang dengan surat yang dulu dari DJP itu juga sangat berbeda ya. Dulu hanya tanya kenapa ini seperti ini. Sekarang satu surat SP2DK itu bisa jawabannya A sampai O atau P. Berapa banyak pertanyaan yang ditanya. Kenapa? Karena mereka udah mulai dalam bentuk analisa. Nah, maka siang hari ini saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu untuk melihat poin-poin penting di mana pihak-pihak DJP selalu menyoroti hal-hal tersebut. Sehingga Bapak Ibu bisa memperhatikan beberapa poin ini. Contoh, misalnya tadi awal saya sudah sampaikan ya, kenapa kita buat sebuah laporan? Ya supaya yang membaca laporan itu memahami. Nah, untuk pemeriksaan pajak ya, biasanya ada 3 arus yang sangat penting diperhatikan. Pertama adalah arus kas, kedua adalah arus barang, dan yang ketiga adalah arus dokumen. Maka ketiga arus ini harus rapi ya, harus sangat rapi ya. Kalau misalnya arus kas sudah rapi, arus barang rapi, tapi dokumen nggak rapi. Ada yang hilang, ada yang entah kemana. Nah, itu akan menimbulkan masalah seperti itu. Nah, untuk awal ini saya memulai dengan pengujian arus uang masuk. Nah, Bapak Ibu, sebuah laporan keuangan yang dituangkan di dalam SPT tahunan kemudian dilaporkan bukan hanya itu saja. Kita harus meneliti juga uang-uang masuk di dalam rekening perusahaan Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan yang
akan dilaporkan. Contoh misalnya, pengujian arus uang masuk. Nah, uang masuk di rekening bank itu terdiri dari apa saja? Bisa jadi itu uang-uang masuk adalah mutasi antar rekening. Jadi misalnya perusahaan Bapak Ibu ada 3 rekening. Dari rekening satu pindah ke rekening dua, dari dua pindah rekening ketiga. Mungkin ada kepentingan masing-masing ya untuk rekeningnya. Maka mutasi antar rekening itu juga menjadi salah satu kategori melihat uang masuk itu adalah mutasi antar rekening. Kemudian uang masuk itu adalah hasil dari apa? Itu adalah dari hasil misalnya kita ada pinjam uang dari bank. Maka kucuran uang ke bank itu menjadi uang masuk. Nah, ini bisa kita jelasin. Kemudian uang masuk itu bisa jadi adalah setoran modal yang belum disetor full atau penambahan setoran modal. Bisa juga uang masuk itu seperti pendapatan jasa giro ya. Kemudian ada juga pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang ataupun Bapak Ibu ada mengajukan restitusi, uang dikembalikan. Ada juga dari pendapatan lain-lain. Nah, semua uang masuk tersebut setelah dikurangin itu adalah penjualan Bapak Ibu yang merupakan kayak termasuk juga PPN dan juga pelunasan piutang. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, coba di sini saya kasih contoh. Hari ini materinya lebih banyak dalam bentuk contoh ya. Contoh Bapak Ibu lihat di sini, penerimaan kas dan bank, misalnya kasnya itu ada 30 juta sekian, BCA ada uang masuk nih, 17 miliar sekian, Mandiri ada masuk 3 miliar sekian. Maka semua uang masuk dalam setahun perusahaan Bapak Ibu ada sekitar 20 miliar, 8. Kemudian kita lihat, kita pilih nih, mutasi antar bank antar rekening itu berapa? Oh, 1,8. Nah, maka kita keluarin 1,8. Ternyata pada tahun yang sama itu ada pinjam uang dari bank. Maka kucuran dana turun nih 500 juta. Kemudian ada pendapatan jasa giro. Maka ini 18,4 ini adalah merupakan penjualan dari Bapak Ibu. Nah, apakah sudah cocok dengan laporan yang ada di neraca dan laba rugi? Kita lihat di sini, penjualan tahun yang sama itu 14,9 miliar. Lalu di dalamnya ada PPN yang dipungut sendiri, kemudian karena piutang uang masuk kan termasuk PPN ya. Nah, kemudian kita lihat lagi saldo piutang tahun lalu dikurangin dengan saldo akhir piutang itu ada 500-an. Maka seharusnya ya, uang masuk di rekening Bapak Ibu itu mestinya 17 miliar lebih. Tetapi kenapa bisa masuk sebesar 18,4 miliar? Nah, inilah yang akan menjadi sebuah tanda tanya dari pihak DJP. Lah, berarti ada selisih 1,3 miliar. Nah, ini uang apa ini? Nah, bisa jadi Bapak Ibu disurati nih. Ini selisihnya kok tidak equal nih. Ini uang apa ini? Apakah bisa dijelasin? Nah, biasanya orang pajak ya, kalau tidak bisa menjelaskan seperti ini, maka dianggap uang masuk tersebut adalah penjualan yang belum terlapor. Nah, apalagi perusahaan Bapak Ibu kalau sudah PKP, tentulah sanksinya akan sangat berat ya, karena tambah 11%. Kemudian tidak menerbitkan faktur pajak 1% dari DPP, kemudian ditambah keterlambatan penyetoran PPN-nya. Nah, itu kan menjadi satu hal yang memberatkan perusahaan Bapak Ibu. Maka sebelum menyampaikan SPT tahunan, yang kita dasarnya adalah laporan keuangan, kita cek dulu. Ini bisa nggak kita menjelaskannya? Nah, setelah bisa menjelaskan, baru kita tuangkan di dalam SPT tahunan. Jadi, sebuah laporan keuangan itu bukan hanya neraca laba rugi lalu semua angka kita ketik ulang aja di SPT tahunan. Nah, itu gampang sekali. Tapi angka-angka di dalam, laporan keuangannya dituangkan di dalam SPT tahunan bisa nggak dipertanggungjawabkan? Nah, itu yang sangat penting. Nah, perlu dianalisa. Ini salah satu contoh ya dari sisi uang masuk. Nah, kemudian ada sisi uang masuk, tentu ada sisi uang keluar. Nah, orang pajak sekarang juga menganalisa sampai ke sana. Contoh, misalnya uang keluar.
uang keluar di sisi, rekening bank ya, semuanya itu bisa jadi juga adalah mutasi antar rekening, maka itu dikeluarin. Kemudian bisa juga uang keluar untuk apa? Untuk membayar pinjaman yang tadi, pinjam dari bank misalnya. Uang keluar karena apa lagi? Karena mungkin ada pembayaran dividen atau bisa juga penurunan modal. Jadi ada pengembalian modal ke para pemegang saham. Bisa juga uang keluar karena untuk apa? Untuk membayar pajak atau membayar biaya-biaya yang lain. Nah, selebihnya itu apa? Itu adalah pembelian, yaitu pelunasan hutang usaha. Nah, kita coba lihat apa yang bisa kita cek di sini ya, di analisa ini adalah tadi uang penerimaan uang masuk. Nah, sekarang sama, uang keluar. Dari sisi kas, ada uang keluar sebesar 28 juta sekian, kemudian BCA 12 miliar sekian, Mandiri 2,4 sekian, totalnya uang keluar adalah 14,9 miliar. Maka kita perlu bisa menjelaskan, uang-uang keluar ini terdiri dari apa aja sih? Kalau ditanya sama Direktur Jenderal Pajak, ya tentu kita harus bisa jelasin. Mungkin karena mutasi antar rekening di sini 1,8. Kemudian ada bayar pelunasan, hutang, pinjaman di bank misalnya, 350 juta. Kemudian ada bayar pajak nih, 128 juta, ada pengeluaran biaya-biaya operasional daripada perusahaan Bapak Ibu 2,1. Maka sisanya uang 10,5 miliar ini mestinya adalah pembelian Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat dari sisi sebelah kanan ini ya. Pembelian 8,1. PPN-nya 840. Nah, kita kaitkan lagi karena ada saldo awal dan akhir dari hutang ya, jadi itu tentu harus diperhitungkan. Nah, di sini ada saldo awal hutang 2 miliar, saldo akhir 1,5, maka uang keluar 500-an. Ternyata setelah dihitung, mestinya uang keluar hanya 9,5. Lah, kok bisa uang keluar di rekening bank dan kas itu tercatat 10,5 miliar? Berarti ada kelebihan pengeluaran. Bisa nggak kita menjawab, kelebihan pengeluarannya ini apa? Nah, kelebihan ini 1 miliar lebih ini bisa jadi kalau kita tidak bisa memberikan jawaban, asumsi daripada orang pajak yaitu pembagian dividen. Nah, memang sekarang ya sejak Undang-Undang HPP, pembagian dividen untuk para pemegang saham yang terdiri dari PT juga ataupun badan usaha memang bebas pajak dividen. Tapi orang pribadi juga harus diperhatikan. Kenapa? Kalau orang pribadi mau bebas pajak, maka dia harus menginvestasikan ke 12 instrumen yang sudah ditentukan. Nah, kalau tidak diinvestasikan selama 3 tahun, kemudian perlu melaporkan 3 tahun, maka ini akan ditagih pajaknya. Nah, apalagi nih kita harus bisa menjelaskan uang keluar ini apa nih. Nah, ini adalah contoh analisa dari sisi uang keluar. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya. Kalau kita lihat neraca ini contoh ya neraca. Kalau lihat neraca ini sekedar kalau tidak ada warna kuning ini ya, Bapak Ibu lihat rapi ya. Ya ini neraca balance nih, neraca balance ya. Nah, Bapak Ibu, kalau neraca bukan hanya balance-nya berarti sudah benar, tapi isinya ya. Ini contoh kita sorotin dari bank. Lah, ini PT ABC, banknya itu ada 36,4 miliar uangnya. Banyak ya. Itu nggak digunakan ya, taruh aja di bank. Tapi di sini ada hutang bank 34,7 miliar. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa ini perusahaan PT ABC mengambil hutang, tapi uangnya yang mengendap di bank. Buat apa ini? Nah, ini akan menjadi satu pertanyaan. Nah, jadi Bapak Ibu akan coba menganalisa sampai ke sana. Karena orang pajak juga akan bertanya, jangan-jangan ini pinjam uang nanti di bank, nanti bayar bunga bank, jadi biaya, sehingga laba menjadi kecil, bayar pajak jadi kecil nih. Nah, ini menjadi salah satu indikasi yang juga mereka selalu menyoroti ke sana. Nah, jadi harus perhatikan juga bukan berarti, oh ini dilihatnya, oh sudah rapi nih, neracanya balance nih, udah benar nih.
Isinya kita harus lihat. Nah, ini kita sorotin yang dari bank dengan hutang bank. Jadi harus bisa lihat ya, tujuannya ke mana nih kita pinjam uang ke bank, benar-benar perusahaan lagi membutuhkan uang atau tidak. Ini kelihatan perusahaannya, banknya masih banyak uangnya, tapi timbul hutang bank. Nah, ini akan dipertanyakan juga ya. Nah, kemudian ini juga ada piutang usaha. Ini piutang usaha artinya hasil penjualan kita ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Ini juga hati-hati Bapak Ibu, PT ABC neraca di piutang ada 18,3 miliar ya. Nah, coba kita lihat laba ruginya. Nah, biasa orang pajak nyorot ke sana nih. Ada penjualan 26 miliar. Lah, apa hubungannya dengan piutang usaha 18 miliar? Boleh dong. Saya jualan 26 miliar, tapi orang belum bayar saya itu 18,3. Boleh tidak? Boleh saja. Tapi di sini akan dipertanyakan, wajar apa tidak? Nah, contoh, di mana ketidakwajarannya? Kita lihat di sini. Piutang dagang dikatakan tidak wajar karena kenapa? Melebihi 3 bulan daripada omset kita. Ada nggak perusahaan ya yang memberikan hutang ke customer itu sampai 3 bulan ke atas? Orang pengennya cepat-cepat dibayar ya. Nah, kita lihat di sini. Omset 26,5 miliar. Kalau kita rata-ratakan ya, kita pukul rata saja. Bagi 12 itu 2,2 miliar. Taruhlah piutangnya 3 bulan saja. Ya, term payment-nya 3 bulan, itu cuma 6,6. Tapi lah, kok bisa nih neracanya bisa piutangnya 18,3? Jangan-jangan ini merupakan piutang pemegang saham, tetapi tidak ditulis jelas, digabungin ke dalam piutang dagang. Ya. Nah, apa hubungannya dengan piutang dagang dengan piutang pemegang saham? Piutang pemegang saham itu harus dilihat dari sisi apakah modalnya sudah di-setor full apa tidak. Kalau sudah di-setor full, jangan-jangan ini tarik laba ditahan. Tarik dividen, tapi tidak mau ngaku tarik dividen, ya. Anggap saja piutang dagang, digabungin ke dalam piutang dagang. Nah, ini Bapak Ibu harus perhatikan. Sekarang dari pihak DJB sudah menyoroti ke arah sana, ya. Ini dari sisi ini. Kemudian kita lihat lagi dari sisi hutang usaha. Nah, kalau lihat neraca seperti ini ya baik-baik saja ya. Tapi kalau kita lihat angkanya ya, kita bisa melihat hutang dagang itu 12,3 miliar. Nah, itu hubungannya apa nih Bu Aimee? Kita lihat lagi. Kaitannya ke pembelian yang ada di laba rugi. Lah, kenapa kalau saya beli cuma 14,3 miliar, tapi saya masih sisa hutang 12,3? Apa anehnya? Aneh. Ada nggak yang menghutangi sebanyak itu? Nah, coba kita cek lagi ya. Gampang. Hutang dagang, kita lihat dari pembelian 14,3. Kalau kita pukul rata, sebulan itu pembelian hanya 1,1. Paling lama kita boleh dikasih hutang orang itu ya 3 bulan lah. Ya 3,5. Nah, tapi ini kok bisa hutangnya sampai 12,3. Itu kan sudah tidak wajar. Maka ini kemungkinan akan ditanya, ini hutang apa ini? Jangan-jangan hutang pemegang saham ini juga nih. Lalu digabungin ke dalam hutang dagang. Lah, apa salahnya Bu kalau digabungin? Salah. Kenapa? Karena hutang pemegang saham untuk sebuah PT yang terdiri saham yang terdiri dari terbagi atas saham itu akan diwajibkan untuk menghitung bunga. Kenapa? Karena dari sisi bunga ada objek pajak bunga di situ. Nah, biasanya diincernya di sana, ya. Nah, kemudian kita masuk dari persediaan. Nah, persediaan juga penting sekali diperhatikan, di mana kewajarannya. Nah, kita lihat di sini ya. Penjualan barang 26,5 miliar. Saldo akhir barang itu artinya sisa stok di akhir tahun 2022 ini 7,3 miliar. Nah, ini udah nggak wajar. Kenapa? Karena masih di bawah sorry, ini wajar karena masih di bawah 30% dari omset.
Kalau misalnya kita penjualan barang 2,5, 26,5 miliar, tapi stok kita masih ada sisa 20 miliar. Nah, ini aneh nih. Aku beli barang banyak-banyak, tapi stok aja di gudang. Tentu tidak semua pengusaha mau ya. Semua pengusaha pasti mau uangnya itu diputar. Kalau bisa stoknya cepat keluar, jadi penjualan, penjualan cepat masuk uang. Nah, itulah pengusaha. Nah, di sini kelihatan wajar karena masih di bawah 30%, ya. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan, yaitu di sini kita bisa melihat hati-hati, ya. Karena kenapa? Di dalam pengerjaan neraca dan laba rugi dalam pengisian di SPT tahunan, sering kita tidak melihat neraca tahun lalu lagi. Jadi neraca tahun ini ya udah isi aja di SPT tahunan. Tapi jangan salah, banyak yang kita harus perhatikan adalah saldo akhir ya di tahun lalu, tahun 2021 itu akan menjadi saldo awal tahun 2022. Nah, ini juga sebenarnya gampang ya. Memang ini sudah klasik ya. Akhir menjadi awal tahun depannya. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak memperhatikan ke sana ya, bisa jadi angkanya berubah. Nah, ini yang sering ditanyain oleh pihak DJP. Nah, kemudian saldo akhir kadang-kadang juga sering begitu. Di halaman laporan laba rugi dengan di neraca saldo akhir itu bisa berbeda. Nah, kita harus checklist di sini. Oh, ini sudah sama, ini sudah sama, ini sudah sama, ini sudah sama. Ya. Jadi paling tidak harus melihat ke arah sana. Kemudian kita lihat lagi di sini ada hutang lain-lain dan piutang lain-lain. Nah, ini agak riskan nih ya Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat hutang dagang aja 2,3. Lah, kok bisa hutang lain-lain sampai 31,3 miliar? Nah, di sini piutangnya cuma 1,3 miliar. Nah, kok piutang lain-lain bisa 30,8 miliar? Ada apa di sini antara piutang lain-lain dengan hutang lain-lain? Ya kan? Nah, jangan sampai saldo hutang lain-lain besar, namun saldo piutang juga besar karena dapat diasumsikan memiliki hutang hanya untuk pinjam nama. Wah, jangan-jangan ini pinjam nama ini. Nah, ini di sini ada ketidakwajaran yang akan menimbulkan pertanyaan, ya. Nah, Bapak Ibu harus coba perhatikan ya laporan keuangan Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh ya. Nah, kemudian selain itu kita juga perlu melihat debt equity ratio. Jadi disingkat DER ini sebenarnya sudah diwajibkan sejak tahun pajak 2016. Kenapa? Di sini harus diperhatikan adalah berapa besar perbandingan utang ya. Utang artinya bukan utang semua utang ya, tapi utang yang menimbulkan beban bunga ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, bukan semua hutang, tapi hutang yang menimbulkan beban bunga. Nah, itu perlu dibandingkan dengan ekuitas. Nah, paling tinggi sudah ditetapkan oleh pemerintah itu adalah 4:1. Jadi ekuitasnya 4, hutang yang menimbulkan beban bunga itu 1. Nah, apabila melebihi, maka biaya bunga pinjaman tersebut tidak bisa dibebankan menjadi biaya, harus dikoreksi positif. Nah, di sini saya nggak menjelaskan koreksi positif ya, tentu Bapak Ibu sudah paham ya koreksi positif itu apa. Nah, contoh misalnya PTA, dia memiliki saldo hutang di tahun 2022 itu 5 miliar. Hutang yang menimbulkan beban bunga ya. Nah, kemudian biaya bunganya 250 juta. Sedangkan rata-rata ekuitasnya itu adalah 1 miliar. Tadi di atas ini wajib 4:1. Tapi di sini setelah dihitung, perusahaan PTA ini adalah 5:1. Maka konsekuensi ataupun efeknya buat perusahaan Bapak Ibu apa? Dengan DER ini, yaitu beban bunga 250 juta tidak semuanya bisa dijadikan biaya pengurang. Tetapi yang bisa dijadikan biaya pengurang hanya 200 juta. Sisanya kemana? 50 juta. Dikoreksi fiskal
positif. Artinya apa? Berarti Bapak Ibu harus nambah bayar pajak dari selisih yang ini, gitu loh. Maka harus diperhatikan sekali ya, neraca itu antara ekuitas dengan saldo hutang yang akan menimbulkan beban bunga. Karena nggak semua biaya bisa dibiayakan, khususnya biaya beban bunga. Harus memenuhi kriteria 4:1. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki hutang yang menimbulkan biaya bunga, lampiran formulir DER ini wajib dilampirkan di SPT tahunan. Ya, walaupun masuk kategori ya 4:1. Wah, kalau sudah masuk kategori nggak usah lampirin ya Bu Aimi, mesti lampirin ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu checklist ya di halaman halaman 2 dari induk ya, itu ada checklistnya. Walaupun di situ nggak ada tulisan formulir DER, ada beberapa baris yang kosong. Bapak Ibu bisa checklist, tulis lampiran DER. Karena kenapa? Kalau kita tidak lampirin artinya kita tidak memperhitungkan ini gitu loh. Ya, itu wajib ya. Nah, kemudian kita masuk ke laba ditahan. Nah, laba ditahan juga tidak kalah penting ya untuk diperhatikan. Nah, jadi gini, laba ditahan bagi para accounting ya, para accounting yang melakukan pembukuan sudah paham. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pengusaha juga perlu memahami hal ini. Nah, laba ditahan yang kolom ini adalah tahun lalu, ini adalah tahun sekarang. Nah, kalau tahun lalu laba ditahannya 9,3, laba periode berjalan itu adalah laba pada tahun itu juga. Jadi kolom ini adalah tahun 2021, adalah 200 juta, 211 juta. Maka yang menjadi laba ditahan tahun berikutnya mestinya adalah 9,3 ditambah 211. Maka laba ditahan tahun berikutnya adalah 9,5 miliar angka ini. Nah, ini selalu diperhatikan oleh pihak DJP. Mereka sudah melihat lah, kalau bukan 9,581 misalnya jadi 8 miliar, pasti Bapak Ibu disurati. Dia akan bertanya, loh kok bisa berkurang ini labanya? Kemana ini? Bisa jadi penarikan dividen tidak dilaporkan misalnya. Atau bisa jadi adalah pemotongan pajak penghasilan di tahun sebelumnya. Nah, ini asal kita bisa menjelaskan itu tidak masalah. Yang menimbulkan masalah adalah jika ditanya, kita tidak bisa menjawab, artinya tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tuangkan di dalam SPT tahunan yang mencerminkan sebuah perusahaan secara keuangannya selama 1 tahun pajak. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi dari laba kotor, ya, dari sisi laba kotor dan laba bersih. Nah, kita lihat di sini, lah ini perusahaan ABC laba kotor saja sudah minus. Lah kok bisa bayar biaya-biaya ini makin minus, ya. Kemudian kita lihat lagi, nah ini juga ada yang plus. Nah, ini masih oke karena laba kotornya aja plus di sini. Artinya ada untung. Di sini potong biaya masih ada untung. Kalau yang tadi berarti kalau lihat dari sini berarti ini perusahaan ABC jual rugi. Kenapa bisa tahu? Lah iya, belum sampai memotong biaya saja sudah minus. Ada nggak perusahaan yang didirikan menjual barang rugi? Ya, kecuali PT-nya mau tutup ya. Jadi mungkin ya yang penting balik dulu lah sedikit modal daripada barang hendak gitu ya. Tapi kalau perusahaannya lancar-lancar saja ya kalau begini pasti ditanya. Lah kok Bapak Ibu bisa nih terus berjualan, tetapi perusahaannya dalam kondisi rugi. Jual barang rugi, belum potong biaya yang lain-lain. Nah, uangnya dari mana gitu. Ya, nah itu harus diperhatikan. Nah, kemudian kita masuk ke ekualisasi SPT massa. Bapak Ibu pasti mungkin pengusaha langsung pasti akan mungkin bertanya apa sih itu ekualisasi. Ekualisasi itu adalah membandingkan, mengikualkan, menyamakan masa pajak yang kita laporkan dari Januari, Februari sampai Desember. Jadi 12 bulan sama nggak dengan yang kita laporkan dalam setahun. Nah,
Pihak DJP akan berpikir begini, lah pajak bulanan kan wajib pajak sendiri yang lapor. Misalnya dari Januari sampai Desember di total 10 miliar penjualannya dilaporkan tiap 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 bulannya. Tapi kok tahunan dia lapornya cuma 8 miliar. Lah, yang bikin laporan siapa? Wajib pajak juga. Ya tentu Bapak Ibu lah yang akan ditanyakan karena semua ini kita lapor sendiri. Maka pihak DJP punya hak untuk bertanya. Nah, maka sebelum menyampaikan SPT tahunan, laporan keuangan selain analisa yang tadi, kita juga harus melakukan beberapa hal, yaitu salah satunya ekualisasi SPT masa. Nah, apa saja yang harus diperhatikan di sini ya, Bapak Ibu bisa melihat. Kita lihat di laporan keuangan, itu ada penghasilan bruto. Maka kita harus equalkan. Kita harus bukan mencocok-cocokkan ya, tapi melihat, membandingkan sudah benar apa belum di SPT masa PPN. Tapi dari DPP-nya ya, Bapak Ibu totalin dari Januari sampai Desember. Nah, kalau yang accounting pasti paham. Nah, kalau ada selisih gimana, Bu? Salah nggak? Ya kita lihat dulu selisihnya apa. Kalau selisihnya berupa realisasi uang muka penjualan, ya boleh aja beringat. Karena tidak semua diakui sebagai penghasilan. Masih dalam bentuk uang muka. Lah kok bisa? PPN-nya sudah ada. Ya, balik lagi ke Undang-Undang PPN. Barang dulu diserahkan atau uang dulu diterima, ya sudah harus buka faktur pajak. Nah, disinilah kita bisa melihat selisihnya. Selisih itu bisa dijawab, itu tidak salah. Kalau tidak bisa dijawab, nah itu yang menimbulkan masalah nantinya. Kemudian ke pembelian. Nah, sama. Pembelian juga harus diikualkan dengan yang DPP perolehan di SPT masa PPN. Tiap bulan kan kita lapor nih. PK, kemudian lapor PN. Nah, DPP-nya kita lihat benar apa tidak. Nah, kalau selisih gimana, Bu? Ya, kita lihat dulu, benar nggak ada pembelian dengan non-PKP? Kalau memang ada, tidak apa-apa, diliskan lalu direkap. Jika ditanya oleh pihak KPP, kita bisa menjawab, ini saya beli sama non-PKP. Nggak ada salah, Bapak Ibu sekalian. Tidak diwajibkan membeli barang harus PKP dengan PKP, tidak. Beli barang boleh dengan non-PKP, kalau enggak yang non-PKP malah bangkrut nanti, tidak ada yang beli. Ya. Kemudian selisihnya, bisa jadi itu adalah uang muka pembelian. Nah, kenapa? Balik lagi ke Undang-Undang PPN juga. Begitu uang dibayarkan, sudah buka faktur pajak lawan transaksinya. Maka di dalam SPT masa pasti akan lebih besar daripada pembelian di laporan keuangan. Atau bisa juga dengan PPN dikreditkan di masa yang tidak sama. Balik lagi ke Undang-Undang PPN. Pajak masukan itu boleh dikreditkan 3 bulan setelah bulan pajak tersebut dicatat di dalam faktur pajak. Jadi masih bisa, contoh misalnya, bisa nggak selisihnya timbul? Bisa. Kenapa? Karena barang sudah masuk nih. Saya catat di pembelian. Tapi kok PPN-nya nggak cocok? Ya, kan saya kreditkannya di Januari. Masih boleh kreditkan di Februari. Masih boleh kreditkan di Maret. Karena 3 bulan. Ya. Nah, jadi itu perlu dilihat. Kemudian apalagi yang menjadi catatan penting? Biaya gaji, upah, dan tunjangan, dan kawan-kawannya. Nah, uang makan, lembur, dan sebagainya. Nah, itu dicocokkan dengan SPT masa PPh 21. Ya. Jangan sampai nanti kita di dalam laporan keuangan, komponen biaya gaji dan upah, misalnya ada 2 miliar biayanya. Tapi di SPT masa PPh 21 cuma 1 miliar. Lalu konsekuensinya apa? Pasti orang pajak berpikir lah, lu ngasih biaya gaji setinggi ini, kan ada objek pajaknya. Nah, kenapa di SPT masa PPh 21 cuma 1 miliar? Berarti ada yang belum dihitung di dalam PPh 21 ya.
Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian lihat lagi semua, chart of account ya, biaya-biaya yang memiliki unsur jasa. Nah, itu perlu ada pemotongan PPh 21 dan 23. Nah, di Indonesia ada sedikit keunikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita bayarkan ke orang, pihak lawan transaksi yang terima penghasilan, kita yang ditugasi motong. Nah, memang seperti itu. Kita ditugasi motong. Kalau kita tidak motong, next ketahuan ya kita yang harus bayar, gitu loh. Nah, jadi perhatikan untuk hal-hal yang seperti ini. Kemudian ada bunga pinjaman, nah itu juga coba lihat di SPT PPh 23-nya. Kemudian ada biaya sewa. Nah, sewa apa? Bisa saja sewa harta. Selain tanah bangunan itu wajib potong PPh 23, tanah bangunan pasal 4 ayat 2. Lah kalau ada selisih gimana Bu Aimee? Lah kalau ada selisih kita cek dulu dong. Belum tentu wajib pajak salah. Bisa jadi itu adalah sewa dibayar di muka. Karena kan sewa tanah bangunan bisa jadi semua perusahaan beda-beda. Tidak semua harus diwajibkan. Sewa tanah bangunan, kantor, gudang, pabrik itu mesti Januari sampai Desember. Nggak ada aturan seperti itu. Nah, jadi bisa jadi orang sewa dari bulan Mei sampai bulan April tahun depan. Maka di sini timbul selisih biaya. Kenapa? Karena ada sewa dibayar di muka. Kemudian kita perhatikan lagi pajak dibayar di muka. Nah, pajak dibayar di muka juga harus diperhatikan. Apakah itu adalah PPh 25 yang kita setor ya, kita angsur, cicil setiap bulan, atau dapat bukti potong dari lawan transaksi, atau dari lebih bayar per 31 Desember. Ya, karena kita cut off pembukuan kan 31 Desember, kecuali perusahaan yang menggunakan periode yang berbeda ya. Nah, biasanya perusahaan Jepang, perusahaan Korea itu masa pembukuannya beda sama di Indonesia ya. Mereka agak bergeser ya. Nah, kemudian kita juga lihat utang pajak. Nah, utang pajak itu di laporan keuangan, khususnya di neraca, itu sama nggak dengan kurang bayar yang ada di masa Desember, baik itu PPh atau PPN. Kalau tidak sama, nah itu harus bisa dijelaskan gitu ya. Nah, kemudian ini adalah contoh yang tadi saya jelasin ekualisasi PPN ya. Jadi Bapak Ibu, begitu sudah keluar laporan laba rugi, kita lihat penjualannya 9,9. Maka Bapak Ibu punya tugas nih, merekapkan SPT masa dari Januari sampai Desember. Benar nggak ini totalnya? Oh, ini sama nih, cocok nih, benar. Kalau sudah cocok benar, apa yang mau ditanya lagi dari DJP? Nggak ada. Kemudian kita lihat lagi pembelian. Nah, ini kebetulan contohnya yang sama ya. Kalau nggak sama kan tadi ya ada selisihnya bisa dijelaskan. Pembelian ini kita lihat perolehannya ditotalin setahun. Lalu kita lihat Desember ada kurang bayar nih 40 juta. Maka di neraca per 31 Desember hutang pajak PPN harus sama nih. Harus sama nih yang kotak hijau ini. Ya. Nah, kemudian kita masuk lagi contoh yang tadi ya, biaya gaji. Nah, kita rekapkan dulu. Selama 1 tahun, Januari sampai Desember, berapa sih penghasilan bruto yang sudah kita laporkan sendiri tiap bulannya? Sama nggak dengan di laba rugi? Ini wajib sama ini. Ya. Kemudian PPh 21. Nah, Desember pasti bayarnya di Januari. Maka cut off pembukuan di 31 Desember timbul hutang PPh 21 di sini. Nah, ini harus sama nih, ya. Kemudian kita lihat lagi, ada lagi misalnya ini contoh ya, ini untuk PPh 23 misalnya biaya pengiriman. Nanti ada biaya-biaya lain yang termasuk biasa ya, ini cuma contoh aja ya. Jadi misalnya di sini ada contohnya ada biaya pengiriman 38 jutaan, maka kita mesti rekap nih. Yang sudah kita motong selama setahun ini berapa? Cocok nggak? Oh, kalau cocok nggak mungkin ditanya lagi. Nah, PPh 23 yang Desember juga sama bayar di Januari. Maka di neraca harus ada hutang 23. Nah, ini maaf Bapak Ibu ini salah ketik mesinnya nih PPh 23 ya, bukan pasal bayar 2. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ada lagi yaitu biaya sewa
gedung. Nah, ini ada 300 juta. Nah, benar nggak? Ternyata dia ada sewa nih bulan Maret, bulan September 300. Ini kebetulan sama ya. Nah, tapi kalau ada sewa dibayar di muka, ini pasti beda. Ini pasti beda. Nah, ini juga perlu dilakukan eh, satu rekap ya, supaya bisa tahu sewa dibayar di muka itu berapa. Nah, untuk lebih pastinya, siapkan kontrak perjanjian sewa. Siapkan kontrak perjanjian sewa untuk bisa membuktikan, benar loh, saya sewa dengan siapa, periodenya sekian, harganya sekian. Nah, di sini kita bisa lihat di biaya utility. Nah, Bapak Ibu jangan lupa internet juga wajib dilakukan pemotongan PPh ya. Ini saya tidak masukin ke dalam contoh, saya hanya note saja ya. Nah, kemudian dari sisi analisa pembukuan ya, yang paling penting adalah pembukuan yang perlu disiapkan itu adalah buku besar GL. Kenapa perlu disiapkan? Karena setiap kali pemeriksaan yang diminta adalah buku besar. Jarang minta buku jurnal. Ya, pasti pembukuan ada buku jurnal, buku besar ya. Tapi jarang minta buku jurnal. Tapi banyak itu minta buku besar. Mau dari program, mau dari Excel, itu mesti ada. Nah, di dalam buku besar, paling tidak 7 buku ini harus rapi, Bapak Ibu sekalian. Buku penjualan, buku pembelian. Nah, hutang itu jangan cuma hutang satu, tapi harus kelihatan per supplier. Kemudian harus ada kelihatan piutang per customer. Kemudian kartu stok juga, itu penting sekali. Lalu buku kas dan buku bank. Nah, semua pembukuan ini wajib dilakukan dengan rapi setiap hari. Daily ya, setiap hari ya, jangan nunggu setahun baru dibuat. Nah, itu bisa jadi kececer kemana-mana ya. Nah, juga harus dirapiin bukti-bukti pendukung transaksi yang sah ya. Nah, jadi untuk apa? Kalau ditanya bisa kita sampaikan. Nah, biasanya perusahaan itu bisa membuat pembukuan dalam bentuk buku besar GL, itu bisa dari software dari accounting sekarang banyak jual di mana-mana atau pakai Excel juga bisa. Tapi yang paling penting adalah wajib pajak itu wajib membuat pembukuan. Karena itu sudah diatur di dalam pasal 28 KUP. Kemudian ini adalah beberapa analisa. Sebenarnya analisa laporan keuangan itu banyak sekali. Bisa jadi rasio analisa laporan keuangan juga ada, dari ITO-nya, dari ACP-nya, itu banyak sekali. Tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu pahami adalah dan soroti ini adalah poin-poin penting yang sering menjadi perhatian dari kantor pajak. Jadi di sini diharapkan Bapak Ibu pertama rapikan arsip, buat sebuah pembukuan yang bisa dipertanggungjawabkan sebelum dituangkan di dalam SPT tahunan ya, buat sebuah analisa dulu. Paling tidak beberapa poin yang tadi saya sampaikan itu coba dicek. Ini benar nggak sih? Gitu loh. Nah, kalau beberapa poin yang sangat menonjol ini saja tidak sama angkanya, kalau kita paksakan lapor SPT tahunan ya pasti ditanya. Karena balik lagi ke ujung yang awal, kita menggunakan sistem self assessment. Artinya, ya kita sampaikan, orang yang membaca laporan kita ini punya hak untuk bertanya. Dan kita harus bisa jawab. Kenapa? Karena kita yang menyampaikan. Apalagi yang tadi ya, equalisasi SPT massa. Kalau bukan kita yang jawab, siapa lagi yang jawab? Kalau tiap bulan kita lapor sendiri, Januari lapor sendiri, Februari lapor sendiri sampai Desember. Lalu setelah itu tahunan, kok beda angkanya? Yaitu siapa yang bisa jawab? Pasti kantor pajak bertanya seperti itu. Ya pasti harus kita bisa jawab. Maka sebelum ditanya ya, kita rapiin dulu, kita analisa dulu. Mungkin sekarang ya masih Januari. Kalau untuk PT sih masih ada 3 bulan lah ya. Nah, tapi Bapak Ibu hati-hati, tahun ini ya bertepatan April itu masuk bulan Idul Fitri. Jadi jam kerja itu jadi pendek. Maka Bapak Ibu diharapkan ya khususnya untuk klien kesayangan KKPBI Gunawan ya,
tolong dirapiin laporan keuangannya, sehingga tim KKP Beni Gunawan bisa membantu menganalisa, mana sih pos-pos yang harus, direvisi lagi, diperbaiki lagi, sampai benar-benar rapi dan benar-benar siap untuk diisi di dalam SPT tahunan dan siap dilaporkan. Ya, jadi, akhir kata mungkin, menyajikan sebuah SPT tahunan ya, seperti kita juga membuat kue ya. Jadi kalau kita bikin analoginya kalau kita bikin kue ya asal jadi aja, baru jadi aja. Toppingnya, krimnya itu, asal jadi aja yang penting ada krim sama roti dia bisa makan gitu, nggak bisa begitu. Keindahan juga harus ada gitu dan harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini, sedikit daripada beberapa poin analisa yang perlu dan sangat penting dan boleh dikatakan wajib dicek sebelum menyampaikan SPT tahunan.